Ketilang nunjuk satpam tetap ketilang. Gue pernah dikerjain, Be. Hah? Parah, gue pernah dikerjain parah gue sama polisi. Kontrol ATM jam 2 pagi, masuk jalur busway lah. Di ujung Kebon Jeruk, polisi lagi razia, ngapain ya kan Jam 2 pagi. Wah. Saat buka, anak buah siapa kamu? Tapi sempat ngerasain kok satpam yang baru ini bajunya. Yang polisi? Iya. Sempet. Waktu pertama kali gue pakai juga ngaca tuh kayak, wah, polisi. Ada rasa ini juga gitu kayak. Polisi juga gitu kan. Satpam nih. Tapi biasa kalau orang stand up bawa persona satpam apa tuh biasa lebih dikenal tuh. Maksudnya di kalangan satpamnya. Ngerasa kok? Ada beberapa ya, tapi ada juga yang nggak kenal. Gue pernah syuting sama si Rahmat sama Arafah di satu komplek gitu, suruh jadi satpamnya, satpam kompleks itu, ganti baju kan. Terus komandan datang. Kayaknya kita ada anggota baru ya. Mana tak? Ducan lah. Apa tuh? Duduk cantik. Selamat datang di Dukcan, duduk Cantik, cantik kali. Udah hafal kayaknya ya? Udah hafal. Ada. Terus Aton bilangin, nonton. Ada episode Ali. Ada. Rio, ini salah satu favoritku nih. Filmnya semua aku tontonin. Woi. Rio Dewanto. Gitu lah bang, kan jatah aku tadi bang. Rio Dewanto. Ilo Kopi Sofia kan. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat cantik sekali. Ya, sesuai dengan namanya Duduk Cantik. Siapa tahu? Rio, kan aku nggak plesetan ya. Masa jadi Ria kan? Iya. Gitu kayak dulu. Bukan. Aman yo. Aman. Gokil. Rio nih juara stand up Suci 9. 1X. Suci kota ya. Suci pandemi. Iya. Ngaruh Suci pandemi. Enggak. Ngaruh nggak juara di Suci pandemi? Alhamdulillah ngaruh. Secara penonton kan pasti turun drastis. Tapi kan digitalnya gede dia. Oh, digitalnya gede. Digitalnya lumayan. Karena orang Indonesia banyak suka nonton ini ya. Pandemi kan tontonannya waktu itu kan masih YouTube semua. Berapa juta kemarin yang nonton? Nah, ada penonton di YouTube-nya tuh. Kalau final-finalnya sih gede, Be. Kalau bawa-bawanya kan Nope kan. Itu Suci kan wajahnya Nope. Waduh, Nope semua ya. Thumbnailnya dia semua gitu kan. Iya, yang trending dia doang kan. Dari 15 komik kan trending Nope kan. Nope berapa besar? 5. Oh, 5 besar. 5 besar. Oke. Tapi habis keluar habis pandemi ada job banyak? Ada lah, kalau pandemi ada, lumayan masih ada lah. Agak ragu kayak ya ada lah gitu. Ada. Ada tuh kan dalam sebulan nggak semua tanggal ada maksudnya. Oke. Ya napas lah masih. Seminggu 2 kali lumayan. Belum, ya kan? nggak juga kadang-kadang. lumayan. Kemarin kan kita ngundang Popon di sini. Popon bilang, aku juara 1. Abis keluar kayaknya kok jobnya nggak sebanyak yang lain-lain. Apa kutukan juara 1 katanya? Kok betul nggak tuh juara? Kalau dibandingin sama yang seasonku ya, kalau dibandingin sama Ate sama Nope, iya. Kayaknya kelihatannya Ate dapat 4 program di Kompas, iya. Oke. Kita juaranya 3, Ate programnya 4. Wah, Kompas nih. Gimana? Kok nggak mau keluar kayak Aiman di Kompas? Oh nggak ya? Oh iya. Itu. Tapi mungkin ya kan memang Ate basicnya penyiar juga, jadi co-host tuh pas gitu maksudnya. Kalau Nope kan ya pangeran Jawa kan. Iya. Kalau di Kompas pun security juga udah banyak. Iya. Basicnya juga. Kenapa balik ke security? Dia kan basic. Tadi kan bicara basic. Tapi sama juara sekarang masih di kontrak. Apa? Sama Kompas. Tapi non eksklusif Bang Bobi kontraknya. Non eksklusif. Dul sama. Oh, jadi kayak mana tuh non eksklusif? Ya kalau ada kerjaannya di calling, kalau nggak ada enggak gitu. Oh gitu. Kacau ya. Formalitas lah. Bukannya yang kalau dulu kan katanya eksklusif kan kontraknya kan. Iya, sekarang nggak non eksklusif. Tapi hadiah aku tengok lumayan tadi. Lumayan. Kesini nggak berkeringat. Nggak keringat. Pakai AC. Naik mobil Cina ya. Naik mobil Cina. Mata agak sipit ya kan. Iya. Dapat juara 1 mobil. Beli sama duit. Juara 2 motor tuh. Tapi yang ini katanya dikit ya?
Belum tahu sih. Belum ada bocoran mobil atau duit kan? Belum ada spill-spillan. Nggak ngerti kalau yang ini. Katanya sih mobil katanya ya. Mobil ya. Tapi sampai sekarang belum ada sponsor itu kan. Iya makanya. Tapi kok mobil udah bisa nyetir ya? Udah. Oke, ada kawan soalnya dulu juara 1 nggak bisa nyetir mobil. Jegel. Oh yang ujung-ujungnya dijual ya mobil? Iya, dapat mobil dijual belum bisa naik mobil. Bahkan Jegel tuh katanya ini dia kan apa? Hadiahnya yang paling lama keluar kan dia. Lama, kan? Iya. hampir setahun baru keluar mobilnya. Gokil. Nah kalau Adol nih basic apa Dul? Kok bajunya hari ini? Kenapa kok pakai baju ini? Enggak, gue sesuai dengan inilah tema satpam kompleks, satpam gaul kan. Kan itu supir. Beda. Ini bukan pasirin gini tadi bajunya depan. Satpam kita tadi tengok pasirin gini bang. Ini supir bukan satpam. Ini seragam kuat maruf. Iya beda. Kuat maruf lagi. Penjaga juga kan. Iya betul. Betul. Aduh. Tematik. Tapi gue masih satpam. Udah nggak Bang Bobe? Wih sombong. Bukannya sombong. Nggak sombong sih, cuman masih udah keluar. Tapi pas stand up kemarin itu masih ya? Masih. Sampai juara tuh masih sapam. Oh. Jadi selama kok stand up di Kompas tutup Bang? Enggak dong. Izin. Kan bukan dia. Enggak tergantung sama kamu ya berarti ya. Iya. Terakhir pangkatnya apa di security? Sapam senior. Kalau satpam ada pangkat-pangkatnya kayak bar 1, bar 2 kayak pilot. Ada lah. Enggak ada. Kan sapam senior, ya. Komandan gitu doang. Udah habis 3 doang tuh. Jenderalnya nggak ada berarti? Di satpam senior itu. Oh, yang paling tinggi. Ya, komandan lah. Kalau bedanya sapam biasa sama komandan cuman periwitannya doang pindah ke kanan. Kalau di kantor gue iya itu benar. Pertanyaannya satpam itu ada periwitan kepake periwitannya. Iya kalau yang jaga di luar kepake buat parkirin mobil ya kan. Aku pikir kayak murse pramuka gitu kode-kodean Enggak ada. Oh ada ininya ya. Ada tali kurnya itu ya. Kira buat iseng sama kawan kan lagi jangan. Sempat tuh kali itu sempat mainan. Ada senjata juga bang? Kalau di bank ada yang pakai senjata api, ada pistol kaliber 22 kan. Kaliber 22. Cuman yang organik. Itu nembak orang udah mati tuh. Iya mati lah kalau udah deket. Iya kan ada yang kayak pistol Sicia ini apa yang namanya itu kau? Airsoft itu. Ini asli lah. Oh ini asli tuh? Asli kaliber 22. Tapi komandannya yang pakai organik lah istilahnya sebutannya. Oh abang nggak pernah pakai? Enggak lah, jarinya putus nembak gitu. Apaan? Iya, enggak ketembak. Ambil dulu gimana? Iya, kok bisa. Los dia gini. Itu jari kok putus? Biar digigit monyet. Enggak nyoba nembak ini, Bang. Kenapa bisa digigit pakai jempol kanan? Oh, bukan kejepit pintu pas jaga satpam ya? Enggak, ini karena gear motor. Wah, anak ini nih. Yang motor bang? Enggak mabok aja bego. Oh mabok? Mabok. Kenapa? Ceritanya kenapa tuh bisa gitu? Mabok motor Satria FU dulu punya Satria FU. Iya. Jadi mabok terus nontonin habis nyuci motor, mabok-mabok nyuci motor kan goblok ya. Iya. Terus nyalain gigi 1 muter rodanya, kayaknya rantai kotor, ambil lap tuh taruh gini. Ini ngikut dong. Kewerannya masuk ke belakang, tarik. Putus. Tapi sekarang masih mabuk nih? Enggak, udah kuat. Udah kuat. Cuman kalau gobel nggak bisa dalam ya jadinya. Bisa, Iya, ujung-ujungnya aja. Kentang. Tapi gue ini emang punya skill baru ya katanya? Bisa. Sebelum waktu terbang nggak bisa bunyi ya? Bisa bunyi. Harus putus. Bisa bunyi. Gila. Gokil. Tapi bukan untung lah. Maksudnya kalau kita mabuk itu kan nggak berasa ya waktu putusnya ya? Nggak berasa. Waktu putusnya nggak berasa sama sekali. Iya kan? Karena mabuk tuh kan masih agak-agak masih. Berasanya tuh pas darahnya nggak selesai kan, dikatakan pas gini-gini, ih kok pendek baru teriak-teriak. Nggak kok pungut tuh. Awalnya nggak langsung ke rumah sakit, karena nggak tahu putusannya di mana kan. Boleh di rumah sakit baru tuh jalan-jalan keinjek ya, ini kayaknya jarinya tuh. Nggak dijadiin gantungan kunci. Ya, hampir, tapi diomelin ya nggak boleh suruh ngubur ya.
Dia di air keras bisa ya? Bisa. Satuin kan? Iya, namanya spiritus kan. Iya, ada tuh banyak gambar-gambar totong, gambar-gambar apa dulu? Gambar hidung. Souvenir yang di Bali itu. Ada souvenir orang-orang yang di Bali itu kan? yang di Bali. Iya, gokil. Oh, itu setelah jadi satpam? Pas jadi satpam lah. Karena kalau jadi satpam gitu ada aturannya nggak boleh gitu, nggak boleh cacat atau nggak boleh ada. Iya kayaknya ya di waktu penerimaannya ya. Tapi ya kayaknya pas putusnya udah jadi satpam kayaknya ya udahlah selalu lah gitu. Oh, benar udah jadi satpam. Harus jadi satpam udah. Kok lama jadi satpam? Be. Gua resign tuh ke tahun ke-16. Wah, gokil. 16 tahun. 16 tahun. Jadi security. Itu. Di satu tempat atau pindah-pindah? Di bank itu aja. Wah. Jadi tapi tempatnya di rolling-rolling aja gitu aja. Oh, satu bank. Satu bank, cuma di rolling-rolling cabangnya beda-beda, iya. Itu karena Bang, karena setia gitu karena. Karena setia. Ya, karena jadi satpam enak aja ya. Iya kan. Kayak berdiri dibayar gitu kayak kapan lagi sih kayak. Ya. Berapa jam berdiri itu biasa? Aplusan lah, makin senior makin sedikit berdirinya kan. Oh. Makin bisa perintah-perintah toh. Iya. Satpam senior kan jam tidur paling banyak. Iya. Enggak, tapi aku kadang kasihan kalau ke ATM gitu, itu satpam tuh yang jaga malam-malam tengah malam. Kadang main Mobile Legends. Iya. Enggak ada temannya tuh sendiri ya. Iya, makanya dia main Mobile Legends kan. Iya. Paling kalau ini sama ruko-ruko lain tuh biasanya kan. Yang enak kalau sebelah-sebelahan mah satpam ada ruko-rukonya. Iya, paling judi lah satpam apa. Jadi sampai nunggu pagi kan. Karena kalau yang sendiri kasihan itu ada yang sendiri tuh. Ada. Iya, mau bawa ceweknya juga nggak mungkin kan. Memang mungkin. AC juga kayak kos-kosan juga nggak enak. Transparan Bang. Kelihatan dari luar. Iya. Apalagi di ATM sekarang ada foto Erick Thohir. Iya, aduh, nggak ngerti. Iya, betul. Terakhir kok satpam senior. Senior dah. Itu junior di kayak enggak ya, pendidikan enggak ada keras. Enggak. Gua enggak jahat gua. Enggak ya? Enggak mukul kan. Iya, biar depan kamera aja nih. Enggak jahat. Enggak, dulu pelayaran, ada IPDN. Dulu kan sempat viral tuh. Kalau jahatnya satpam senior paling itu doang. Mereka nggak kita kasih masuk dekat AC. Ya udah itu di parkiran aja sama catetin plat mobil gitu doang. Resikonya keringetan. Keringetan aja udah gitu aja. Berkuah ya. Jangan-jangan Jari yang putus ini sering mukul junior dong. Dulu Makin masuk. Bincang ya. Iya. Oh, nikah udah lama? Nikah jalan tahun 13 nih. Oh, lama juga ya? Sama 2010 2011 Abang sekarang umur berapa? Nah, ini tua gua. 40-an ada? Belum lah. 36, 38. 38 masih muda lah. Di antara umur 50 masih muda. Iya, tapi kalau di antara kita tua ya boleh ya. Masa orang tua dilarang. Bang Rio. Rio kok tadi. Santai panggil anjing juga enggak apa-apa. Jangan gitu anjing. Kau maju Anggota ada berapa, Bang? Anggota ada berapa di rumah? Anak 2. Wih, anak dua. Satu. Sepasang. Pasang cowok cewek. Mantap. Istri dulu katanya manajer bank. Enggak. Bukan dia. Bukan manajer bank dia tapi duitnya lebih banyak aja. Nasabah bukan ya? Dia tuh sempat gini apa yang kerjanya ke luar negeri mulu pulang pergi tuh loh, kayak brand eksekutif. Kayak satu perusahaannya brand eksekutifnya gitu. Wah, gokil. Tapi di perusahaan parfum gitu. Jadi sama sebelum itu dia ini apa? Jadi kayak lomba-lomba makeup pariwisata gitu-gitu. Dulu katanya kok PDKT kok pakai baju polisi? Enggak ya? Yang coklat. Biasa suka. Ketipu kan ya? Ketipu ya. Enggak lah. Kata waktu itu belum baju polisi sama biru. Oh, itu baru ya. Cuma waktu PDKT ngakunya nyebut perusahaannya doang. Kerja di mana? Bank Mandiri. Oh iya. Keren ya. Pas gitu sapa aja. Front office ya kan? Front office. Iya. Sapam-sapam banget kerjanya bohongnya gitu. Teller bang katanya. Front office betul-betul di depan ya. Iya. Iya. Front office.
Ring satunya. Anjir. Selama jadi satpam pernah nggak kejadian apa kayak nangkep maling kayak apa, rampok? Banyak. Gue ceritanya susah. Ada yang terparah, yang paling teringat lah. Yang paling kocak sih ada ya. Lu pernah dengar beat Panji yang katanya mesin ATM non tunai? Betul, ditarik. Ditarik di bawah. Iya. Itu di area cabang gua. Oh, itu beat Panji tuh di situ. Iya. Pas abang yang jaga itu. Bener, gua yang bagian kontrol. Yang ditarik mobil. Jadi mesin ATM non tunai dibawa kan, Oke. dicolong. Jadi kalau kejadian CCTV-nya tuh, jadi ada orang masuk sekira kalau di CCTV itu setengah 12 malam, masuk dulu dia setengah 12 malam. Iya. Dia didorong gini nih mesinnya. Kalau mesin tunai kan ditanam di angkur istilahnya di lantai itu kan, dia didorong gini, susah nih. Nah non tunai itu kan nggak diangkur, didorong gini, kok goyang dia gitu. Oke. Padahal non tunai. Geblek. Datang lagi, mati lampunya. Set, dimatiin lampunya. Dia nggak sadar kalau kameranya kan infrared. Iya. Kalau lampunya mati tetap kelihatan jelas gitu. Mau lama mobil bak mundur, digeret-geret tuh mesin ATM, glek, ditaruh di mobil box, kabur. Gue yakin ribut tengah jalan tuh ya kan. Maksudnya kalau maling pinter bacanya kan di atasnya kan ATM tuh deh. Nggak dibaca sama si bodoh ya kan. Minimal bisa baca harusnya. Iya dulu. Tapi mungkin mau dibikin jadi mesin video game atau apa, kita nggak bisa juga ya bikin. Itu kan komuter lama juga. Iya. Oh, tapi sempat dibawa kabur aja. Kabur kan dibuang bangkainya di Bogor tuh kan. Iya, di Bogor. Nah, pertanyaannya, itu kan katanya pas abang lagi jaga. Abang ngapain? Kok bisa jadi? Ya itu mabuk tadi. Oh iya, backstage ya. Iya, mabuk. Kan kontrol itu ada jamnya. Kan jadi kalau kita kalau ATM yang di ruko-ruko kan biasanya nggak dijaga 24 jam dia. Yang kontrol dari pusatnya. Nah, gue tuh kerja di pusatnya, di areanya. Mungkin jam kontrolnya itu yang udah dibaca sama dia. Jam 2 di sini nih. Terus di sini lagi paling jam 4 gitu. Jago ngelesnya ya. Ya. Namanya sapam ya. Harus jago ngeles lah. Kan kita sering di BAP polisi. Kalau nggak jago ngeles gimana ya? Sering di BAP. Iya, kejadian-kejadian banyak soalnya. Padahal bermitra ya satpam ya kan, logonya logo polisi ya. Juga. Ngaruh ya kepolisian ya. Iya. Ketilang nunjuk satpam tetap ketilang. Gue pernah dikerjain, Be. Parah, gue pernah dikerjain parah gue sama polisi. Kontrol ATM. Jam 2 pagi kan. Jam 2 loh ini, jam 2 pagi. Masuk jalur busway lah. Ya kita pengen ngelanggar lah sekali-sekali kan. Tes ilmu kan. Jam 2 pagi masih jalur busway. Di ujung Kebon Jeruk polisi lagi razia, ngapain ya kan jam 2 pagi. Wah, buka. Anak buah siapa kamu? Anak buah saya mah jelas nih, pada di sini semua nih katanya. Anak buah siapa? Buka jaket, siapa ambil gaya-gayaan itu dia. Diambil kuncinya, suruh tuntun motornya keluar jalur busway, baru balik lagi ambil kunci, anjing ada. Pak polisi udah kerjain. Iya bener-bener, keringet tumpuk di jagung gua, nuntun motor Supra. Yakin ya kan? Komandan dan anak buah anak buah siapa? Bener juga sih dia. Anak buah siapa ya? Iya biasa kalau polisi tentara sering ngerjain gitu tuh kayak suruh push up, pakai knalpot bising ya kan. Ya udah kalau anak bocah udah kerjain aja ya kan. Parah deh dikerjain polisi tuh. Wah, gokil kok. Tapi kok bisa punya cita-cita Pak? Kok bisa masuk satpam ceritanya? Emang kejebak aja kayaknya. Tapi harus bela diri ya katanya. Nah, karate alhamdulillah tuh ban hitam karena kan dipaksa ban hitamnya. Berarti beli. Karena udah latihan terus lama-lama ya udah ikutin aja. Iya. Sebulan 2 bulan ban hitam langsung gue ya. Enggak lama Bu. Berarti pas tahun. nih edisi spesial ya kan. Soalnya dia nih juga ban hitam lagi pengen nyari sparring. Di laga. Dia dari Kyokushinkai kan, kali hitam. Langsung Perguruan apa dulu? Inkai. Oh, Inkai. Sotokan. Sabu hitam ya? Sabu hitam dan 1. Wah, gokil. Tapi dia kan udah simpai dia Mas. Sensai malah. Oh, ya aku beli kok. Dan 3 kan dia. Di Topet ada, coba cek. Kalau Sinpai belum bisa buka dojo. Dia mah harusnya udah bisa. Harusnya bisa ya? Bisa. Cuman ya kadang duitnya kalau orangnya nggak ada sama aja ya kan? Iya aja.
kalau orang tuh anak-anak biasa cita-cita ada jadi tentara, jadi polisi. Ada nggak yang cita-cita jadi satpam ya? Ada kayaknya. Sama kan bukan cita-cita deh. Iya. Pilihan terakhir ya. Iya, lebih ke kayaknya itu kayak kenyataan hidup aja deh yang harus lu jalanin. Enggak, tapi dulu Abang sebelum melamar jadi security, ada nggak keinginan maksudnya ngelamar selain dari security gitu pernah? Gue 16 tahun jadi satpam tuh bukan berarti betah juga, enggak. Siapa sih yang betah jadi satpam memang lifestyle, bukan lifestyle. Udah berusaha cari kerja yang lain juga sama. Iya. Capek juga senyum tiap hari ya, Bang? Capek pura-pura mulu kan ya. Oh, satpam bang lo ya? Iya, kan ya. Berapa, Bang? Tapi memang benar satpam bang katanya gajinya lebih gede dari satpam yang lain. Iya, secara gaji sih mungkin iya kan. Secara gaji kan, secara kerjanya juga kayaknya nggak kayak satpam komplek lah gitu. Oh. Iya. Maksudnya setelah strata tuh kayaknya lebih di atas lah gitu. Satpam wangi lah gitu. Iya, karena dingin, dingin, betul. AC gitu. Iya. Terus yang dilihat juga pemandangannya teller, betul, CS gitu. iya. Pakainya rapi-rapi kan, Bang. Rapi. Kalau komplek kita enggak kan, Bang? Buka baju nggak ada, buka baju. Iya. Dan itu hitungannya bukan satpam, iya, preman yang dibayar. Iya. Kalau ini kan ya, Iya. andalannya saya orang sini. Iya. Gitu. Saya orang sini. Iya, udah itu doang. Iya. Premannya juga nggak preman kali. Iya. Lebih yang bisa dikerjain aja. Gokil. Terus kok bisa stand up? Dulu Gara-gara sering lihat. dijorokin, Gara-gara dijorokin, ini ikut lomba di kantor tuh Bank Mandiri. Kan kau sering juga kan ngisi acara kan Bank Mandiri kan Bank kalau ulang Mandiri. tahun. Karena kan. bini aku mandiri dulu. Iya, nah Kerja itu di kan bank. sering ada lomba itu. Ini di gua mumpung ada Adnan nih. Gua pertama kali stand up, lomba stand up pakai beat Adnan. Oh, pakai beat dia? Iya, pakai beat Adnan. Oh. Yang sholat nengok itu. Iya. Iya, itu pertama. Karena aku belum ngerti. Belum, awalnya tuh open mic Jakbar. Iya. Ngomongin jari putus tuh ketawa, cuma nggak pede. Dia lagi audisi Street 2015. Oke, iya. Ada Adnan, Robi Changhe dulu tuh kan. Wah, kayaknya beat Adnan bisa nih. Oke. Nggak. Kena juga enggak? Hah? Kena. Enggak juara buktinya. Berarti kan Berarti memang emang gagal beatnya. iya, bukan gagal emang nyolong aja itu. Hukuman ulang nyolong. Oh, siapa lagi ya persona stand up satpam ya? Si itu ya? Si Epi Security itu beda. Epi ya. Epi. Dari Bandung sih. Siapa namanya? Si Aep. Terus ada sekarang tuh Ricky Security. Ricky, ya itu. Ricky Security. Emang gitu kalau nama pakai personanya ditempelin itu nggak sukses begal. Normal-normal aja lah gitu. Makanya sekarang Abang udah lepas pesona satpamnya. Bukan masalah personal, kan nggak pernah ada embel-embel namanya Rio Satpam gitu, nggak pernah kan? Iya, lagian nggak catchy juga. Nggak catchy juga, Rio iya. Satpam, Rio Fluid ya kan. Epi Security. Iya. Rio Pentungan. Anjing keren juga ya. Tapi kalau pelawak zaman dulu harus ada embel Ada, belakang. ada embel-embelnya. Iya kan? Iya. Rio Satpam, Epi Security. Epi masih stand up ya? Masih ya? Masih, tapi film dia udah. Film kayaknya banyak. Fokusnya di film. Oke. Berarti kau udah resign, udah yakin lah Gon ya? Iya. Yakin lah ya. Iyalah, orang bini kaya ya kan? Sekarang udah enggak miskin lagi kan? Miskinnya gara-gara gua. Mobilnya gue yang jual. Kayaknya semua harta dia habis sama gua. Tapi kan gua balikin lagi semua sekarang. Oh iya, betul. Mobilnya punya dia, nama dia, nama semuanya, dia. kan? Udah. Gokil. Jadi apa yang pernah gua habisin gua balikin sekarang. Mahar udah digadai ya kan. Habis. Cincin kawin lu jual-jualin. Wah, sama kita. Kan kayaknya istilahnya kayak gue kayak dulu sampah yang dipungut aja. Kok stand up aktif di komunitas? Ya kalau nggak ada kerjaan pasti aktif kan. Iya, enggak waktu satpam kan kok Aktif banget. masih bisa meluangkan untuk open mic. Iya, karena kan kalau udah senior kayaknya milih ya kita ya tempat kerjanya. Jadi gue milih yang office hour, yang Sabtu Minggu libur. Kerjanya cuman kayak pegawai negeri lah. Iya. Jam 5 sore pulang gitu. Kecuali overtime-nya lembur sampai jam 8 gitu baru. Jadi bisa nyambi yang lain-lain. Bikin materi kok sendiri. Bikin sendiri. Oh, nggak ada kombur-kombur Ya sama teman-teman Satpam. komunitas aja. Sama teman-teman Satpam. Kadang nyoba-nyobanya sama teman Satpam juga. Iya, karena orang satpam pasti kocak-kocak kan banyak. Oh iya, yang ceritanya namanya. aneh-aneh. Ceritanya aneh-aneh kan. Yang gua ceritain di Suci itu semua ada Satpam jaga tanah kosong tuh beneran ada. Satpam jaga tanah kosong. Iya, jaga sitaan bank, tanah kosong sitaan bank ada Oh, itu. itu yang gaji siapa tuh? Banknya juga. Oh, banknya. Jadi kan aset-aset bank gitu kan dijaga semua kan, tanah kosong, rumah kosong.
Ada semua itu, beneran nyata itu. Oke. Berarti abang langsung dibawa mandiri ya? Bukan apa kan biasa aja agensinya outsourcing ya? Outsourcing. Yayasan juga sama. Nah bang, ini kan Lucan nih kan, Lucanti. Abang sebagai satpam dulu pasti nongkrongnya mau satpam kan? Nah sekarang udah resign dari satpam nih, nongkrongnya sama siapa? Ya sama teman-teman komik aja kayaknya. Maksudnya ya teman-teman yang seusianya nggak gitu? Gue nggak betah nongkrong sama orang. Kenapa? Abang tua-tua ya kayaknya apalagi yang udah pegawai negeri kayak udah gak keren-keren gitu kayaknya, gimana sih? Kayak nggak ngobrolnya udah mulai nggak nyambung. Ngomongin asam urat. Iya banget ya kayak gitu, penyakit. Apalagi yang teman-teman seusia gue gitu. Kalau sapam gitu, gue ngobrol ya masih nongkrong sama teman sapam tuh masih sampai sekarang. Tapi ya intensitasnya udah berkurang aja tuh. Waktu jadi sapam juga gue bergaulnya nggak terlalu bergaul banget gitu. Karena ngomongin utang, orang tuh kalau nongkrong jangan ngomong. Kita semua punya utang, tapi kalau diomongin makin pusing ya kan. Emang banyak utang juga dulu. Oh banyak banget deh. Banyak gua kalau utang. Gaji nggak cukup berarti? Iya. Gitu. Kalau numpang lewat masih mending gitu. Iya udah. Tapi kalau kerja di bank pinjam ke bank gampang kan? Iya. Tapi kan bayar kan aja. Bukan minta tetap dibayar ya. Udah gitu kan dipotong dari gaji. Udah gaji segitu dipotong lagi kan. Sampai rumah ya berantem aja yang ada. Sama tua berantem yang ada pasti kan. Tapi sempat ngerasain kok satpam yang baru ini bajunya. Yang polisi? Iya. Sempet. Sebelum resign tuh udah sih dapet gue. 3 seragamnya baru. Coklat ya. Nggak pernah kok di pinggir jalan gitu tiba-tiba orang muter balik. Soalnya dari jauh kan kayak polisi. Iya. Apalagi kalau pakai rompi hijaunya itu. Iya. Itu bener-bener mau mirip banget. Mirip. Sekarang udah dirubah lagi katanya? Enggak, masih. Mas, sekarang dirubah lagi kan. Jadi kayak apa ya? Kayak Pens Jawa Tengah kali ya modelnya. Yang modelnya putih tapi nggak putih gimana sih? Iya. Yang model-model kayak gitu. Oh, putih-putih gading. Iya. Waktu pertama kali gue pakai juga ngaca tuh kayak, wah, polisi. Ada rasa ini juga gitu kayak. Polisi juga gitu kan? Satpam nih. Iya. Kebalik harusnya. Itu pertama kali gue pakai tuh kayak masih ngerasa kayak gagah juga ya kayak gitu ya. Ada pikiran itu, tapi kayak nyakitin juga kan. Karena banyak juga teman-teman sapam yang dulu pengen jadi polisi nggak keterima makanya jadi sapam kan. Iya. Dikasih seragam polisi, makin trauma ya. Trauma. Tapi sebenarnya hampir mirip kayak polisi ya masuknya. Maksudnya ada tinggi badan. Ada minimal tinggi badan. Ada tesnya dulu ada. Iya sama kayak polisi sama. Ada psikotes juga. Ada yang latih juga brimob kan itu. Semuanya pendidikannya brimob yang jahat-jahat juga kalau dilatihnya. Iya. Orang kalau kita salah disuruh push up tanya berapa dan sampai muntah gimana jawaban sampai muntah aneh bener sih kalau mau jawab 10 apa berapa ya. Yang melatih brimob. Gue tuh pernah ya diinjek sama sepatu pedal yang tinggi tuh. Tuh rasanya jempol tuh buk begitu. Wah, gara-gara dibarisin ininya nih nggak disemir sepatunya kan harus mengkilat kan. Sepatu harus mengkilat, terus kopel ini harus mengkilat, terus nggak boleh ada jenggot kumis kan. Iya. Jadi dia ngelihat gini. Jadi kalau dia tuh kalau dibarisin gitu, kita yang dipukul sebelahnya nggak boleh ketawa. Oh susah juga, sulit dong. Itu tuh pendidikan sapam tuh gitu, ya nggak sama lah kurang lebih pendidikan. Jadi kalau yang ini sebelah ketawa, dia juga bakal dihajar gitu. Tapi kita logikanya kalau orang disiksa pastinya nggak lucu. Kan? Iya. Nggak lucu lah, serem kan? Lucu lah kalau teman sendiri yang dipukul kan lucu kan? Sendiri lucu sih emang. Iya kan? Gitu. Apalagi mukul. Cia di Giban ketawa masih apa? Iya, lucu kan? Iya ya. Iya. Kondisinya lagi tegang semua nih, siap gitu. Iya. Terus dia ke gua gini nih. Itu pasti lucu ya, aku belum lucu. Kayak ngebayangin orang disiksa kan kita takut kan harusnya, malah lucu ya. Kita lagi pada tegang semua nih. Iya. Terus yang tahu yang dipukul. Apalagi yang di sebelah ada suaranya pas pukul. Gitu. Itu bocor-bocornya. Ada bocor-bocornya. Pasti mancing. Aduh, ampun lah gitu. Gua itu orang di pendidikan yang paling sering disiksa gua karena gua nggak tahan ketawa. Aduh. Kayak upacara ini penghormatan. Kan semua orang harus teriak kepada Sang Merah Putih, hormat. Nggak semua orang suaranya bagus kan? Iya. Gitu. Aduh, nggak tahan. Ada yang cempre kan itu. Itu aduh itu pasti hajar gua disiksa mulu. Abis tuh gua dipukulin mulu pendidikan mah. Oh, pendidikan berapa tahun?
2 minggu. Oh iyalah, aku pikir kayak Bintara 7 bulan, 2 minggu aja. 2 minggu pendidikan deh. Iya, lebih kayak pesantren kilat ya. Iya, Dul, minum dulu Dul. Minum dulu ya Bang. Iya dong. Biar enak dong dulu. Boleh Dul. Mabuk enggak? Enggak ya, udah aman. Putus ya. lagi nanti. Janganlah putus-putus. Pendidikan 2 minggu. 2 minggu. Berapa tuh? Bayar tuh kita masuk. Bayar? Oh, tapi nggak jual-jual sawah ya. Beda ya. Dipotong dari gaji. Nih Bang. Minum Bang Ube. Minum. Mau manis apa mau yang putih? Ini aja, yang putih aja. Nah Bang B, karena udah minum nih kan B. Ada kuis-kuis manja nih Bang B. Wih, mantap. Spesial. Tiba-tiba ada kuis. Tiba-tiba Iya, udah minum. Siap. Tiba-tiba ada kuis. Tiba-tiba ada kuis wah. Kuis pil gandul. Pilihan ganda adul. Oke. Pil gandul. Tapi nggak cuma Bang, ada hadiah juga spesial. Oh iya. Hadiahnya tuh es spidol. Enggak, karena ini betul siap siaga Bang B. Iya. Banyak fans kalau tangan tinggal gini aja Oke. Tapi sulit Bang, karena ini aku soal tentang geografis. Oh, geografi. Geografi. Pertanyaannya nih. Di manakah letak rumahku? A. Jalan Karekasi. B. Jalan Karetani. Oke. C. Jalan Karcipta. Atau D. Jalan kemana aja? Ada kuis ya. Tiba-tiba ada rumahku. Tiba-tiba ada kuis, tiba-tiba ada soal. Bisa minta bantu telepon siapa keluarga. Pilihan ganda lagi. Pilihan ya? ganda kan ada pasti jawabannya. Karekasi. Kok tahu Bang? Ya namanya nebak. Tereng benar. Oke, cukup menghibur ya, cukup menghibur. Bukan dari aku. Cukup menghibur. Ini jadi hadiah spesial spidol buat Abang. Bisa Oh, maksudnya aja. kayaknya dia nih mau ngasih apa biar untuk menjatuhkan Cia. Iya. Iya. Kalau baca komennya emang katanya Mereka bersaing nih. Mana menjadi coach tetap. iya katanya. Iya. Aku kena serang. Tengoklah tuh Bang, si Adul, ada effortnya. Kima. Jangan rokok aja kerja kok bonjing. Walaupun tipis-tipis tapi ada. Iya. Tinggal ditambah sound here. Bapak aku sampai nelpon. Kau baca tuh komen-komentar apa penonton si Babe. Ngingatin Serius? kau jangan banyak kali ngerokok. Iya. Serius Bapak kau nonton? Pak. Berarti boleh dong episode selanjutnya Bapak kau diundang sini. Kalau pas di Jakarta. Jangan. Iya. Dia lihat anak yang ngerokok secara live. Gokil. Kok tapi mabuk gara-gara tangan putus apa segala. Sering kok enggak? Enggak suka aku begitu. Oh, enggak suka ya? Pusing. Wah, Pusing kalau dugem. pusing. SMA tapi kok udah tawuran juga enggak? Enggak, mabok. Mabuk SMA. Mabok gitu doang lah. Karena aku SMA pernah mabok, jalan masuk jurang. Aku satu mobil tuh. Gitu. Wah anjir. Parah memang dulu. Cuman ada temen yang satu yang sampai sekarang ya agak susah lah jalannya. Gua itu. Kenakalan. Kok kuliah tapi? Kuliah? Enggak. Oh enggak. Yang penting istrinya S1 kan. Wah. Iya. Iya. Jangan-jangan siapa istrinya S1 kan? Iya. Kirain masukin Akpam. Akademi apa? Akpam, Akpol. Boleh Ada. Dul. Boleh. Iya, tipis aja ya dulu. Kenapa Tipis. Iya. Ada persaingannya ketat. Enggak, harus ketat. Pancam aku. Gak ada bersaing gue dalin ini. Spesial show kemarin bahas apa kok? Nah itu spesial show tuh Insecurity. insecurity deh. Jadi Iya. ngebahas semua ketakutan lah. Ketakutan apa nih? Ketakutan menikah. Oke. Punya istri kan. Iya. Resah punya istri, resah punya anak, Iya. resah sama pekerjaan sekarang, Oke. resah sama satpam. Jadi banyak yang di apa ya, gimmick-gimmicknya tuh kalau nanti nonton ada di Kita Dulu itu kan bisa dibeli nih November nanti. Iya. Pas. Jadi gua ngerosting orang yang orang lain tahu tapi nggak kenal. Oke.
Iya, gue ngerosting Satpam. Lu tahu kan itu dia Satpam tapi kan nggak kenal. Iya, ngerosting Satpam. Iya, ada roasting. Jadi teman-teman dekat gue tuh gue taruh di atas panggung semua 5-5-nya. Ada 5 teman dekat gue. 5 Satpam berarti. 5 Satpam di atas panggung. Iya, jadi gue roasting satu-satu tuh. Jadi lucu banget tuh. Jadi mereka naik, gue seolah-olah jadi komandan siaga gitu dah. Teman-teman udah. Oh, ada gimmick-gimmick ada gitunya. Ya. Dan dia pun promonya tuh security kan? Iya, Satpam, polisi suruh promo. Iya. Betul, promo. Dan dari masuk itu penontonnya yang asernya tuh Satpam yang suruh duduk. Biasanya kan ada komunitas. Enggak, ini Satpam semua. Tapi biasa kalau orang stand up bawa persona Satpam apa tuh biasa lebih dikenal tuh. Maksudnya di kalangan Satpamnya. Ngerasa kok. Tak ketemu Satpam langsung di... Ada beberapa ya, tapi ada juga yang nggak kenal. Gue pernah syuting sama si Rahmat, sama Arafah. Iya. Series pemerintahan gitu deh. Terus di satu komplek gitu, suruh jadi Satpamnya, Satpam kompleks itu. Ganti baju kan. Terus komandan datang. Kayaknya kita ada anggota baru ya. Gue yang syuting, gue bilang gue ini orang syuting gitu. Dia nggak tahu. Iya, aneh bener. Nah, soalnya katanya waktu si Epi tuh asal ke dunia malam ke tempat dugem tuh sering di apa sama orang-orang timur itu kan banyak security orang timur kan. Banyak yang kenal dia jadinya karena dia bawa nama Epi Security. Oh, kupikir Satpam banyak yang kenal ya. Ada sih beberapa. Tapi kalau yang kayak yang tua-tua gitu nggak pernah nonton komedi kayaknya dia iya kan ya. Tontonannya mah pesulap kali penontonannya yang nggak jelas gitu. Iya. Gokil juga. Tapi dari dulu udah stand up udah marah-marah, Bang? Karena gue ngomongnya emang kayak gini, gimana sih? Gue nggak ada yang gue bikin untuk marah-marah gitu, nggak ada sebetulnya. Emang bokap orang K ya kan, mama orang Ternate kan. Ternate Bandung. Timur berarti ini. Maluku. Iya, jadi emang ngomongnya udah sekencang ini. Iya. Iya. Jadi gue ngomong kencang gini mah udah dari sananya. Bokap gue pemarah, tapi marahnya nggak sama anak gitu jarang. Marahnya sama benda mati. Oh, marah sama benda mati. Iya, suka sama benda-benda mati gitu. Dia kan Karena nggak bisa ngelawan ya kan. Dia kan punya bengkel motor tua tuh. Siapa? Bokap. Oke. Kayak BSA gitu-gitu lah. Sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Tapi sekarang udah enggak ditutup bengkelnya kan udah tua kan. Oh iya. Karena dia tuh orang yang bisa ngakalin mesin-mesin motor tua lah. Twin kayak gitu-gitulah motor gitu. Dia suka marah tuh benda-benda mati tuh. Kalau lagi marah gitu anjing keluar ngerokok gitu. Iya dia ngerokok lagi, balik lagi marah-marah lagi. Kalau kan mentok kan kadang-kadang bisa marah-marah kayak gitu nggak jelas. Jadi bakat stand up pun turun dari bapak juga ya. Ciri khas apa yang waktu kemarin kompetisi yang marah-marahnya? Yang bukan kayak gini, Bro. Kan itu sastra dong. Itu sastra, sastra cuy. Sorry. Bisa ya Satpam prioritas. Iya. Udah gile lo ya. Udah gila lo. Ini biasa prioritas di sini ya. Kalau gini-gini ya prioritas. Waduh, enggak kali dong dari. Iya, tampangnya prioritas ya. Bedanya apa kalau prioritas? Pakai safari ini. Oh, pakai safari. Pakai safari, iya. Tapi mukanya nggak kayak robot sih dulu. Awet kayak radio kayak robot ya. Tapi kulitnya udah dapet lah, warna-warna kulit. Gila. Bos ke bengkel kok bisa bengkel juga nggak ngerti mesin juga kok. Nggak ngerti. Ngerusain aja ya. Ngerusain aja. Nggak ada yang nurun lah kayaknya bokap gua. Jadi nyuci rantai aja jari putih. Apalagi bersihin karbu. Iya. K berarti John K. Iya. Oh iya, John K. Satu daerah lah. Satu daerah. Dia masih di sini ya, di Jakarta ya? Iya, John K masih Jakarta. Oh, tapi kok nggak pernah tinggal di sana ya, di K, Pulau K? Nggak pernah gua. Pulau K-nya nggak pernah? Nggak pernah. Gua nggak pernah kesana sama sekali. Turunan doang. Aku lama syuting di Pulau K itu soalnya. Bagus katanya pantainya. Bagus, pantainya bagus. Kok belum pernah kesana jadi ya? Belum. Kemarin tuh ada tuh undangan stand up. Nah, ini gara-gara stand up nih lucu banget. Pernah kok kesana berarti gara-gara stand up? Oh, belum? Nggak jadi. Aduh. Belum sempat jadi. Iya. Ya waktu itu tuh gara-gara pandemi lagi apa yang waktu itu kan. Itu sempat harusnya ke sana tuh diundang tuh. Waduh. Cuman efek dari stand up itu kan di sana kan masih banyak yang main Facebook ya. Iya. Orang-orang di itu tuh. Nah, ternyata tuh ada video gue viral di Facebook. Oke. Terus yang kocaknya itu dulu masih ada toko di Bintaro kan. Toko Ya, parfum itu.
Jadi ada orang kayak itu beli parfum, terus mau bayarnya sama istri tuh ikut aja ke ATM gitu katanya. Jadi istri ngikutin dia ke ATM gitu. Iya. Terus sambil jalan ini mungkin bodohnya, gue tuh nggak pernah apa ya kalau di ruangan orang banyak gitu di umum gitu ngomong orang mana orang kayak gitu, nggak pernah gitu. Karena gue nggak paham kalau ditanya-tanya nggak ngerti gitu, nggak ngerti gitu. Nah istri ini main ngomong-ngomong aja gitu, mungkin basa-basi bini gue tuh bilang, mas orang mana? Saya orang Maluku Tenggara, orang Ke. Oh sama suami saya juga. Berhenti tuh orang Ambon itu berhenti. Yang bener dong kalau ngomong. Iya saya istri orang Ke. Siapa namanya emang? Rio Dumatubun. Nah video stand up itu kan lagi viral-viral di sana. Iya. Si orang kayak ini nggak percaya, dia bilang, "Mbak jangan bohongin saya deh," kata dia gitu. Ini orang lagi di tempat saya ini lagi rame banget orang yang nonton. Ramenya negatif apa positif? Enggak, rame videonya, lagi viral gitu bilang. Jangan ngada-ngada deh, nggak usah bohong-bohongin saya, kata orangnya. Enggak mas, beneran serius. Besok dia kayaknya ada deh ke toko, kata dia gitu. Besoknya lagi datang tuh orang. Ini sumpah, ini gue belum cerita di mana belum pernah. Jadi ini cuma di Ducan. Karena jadi gue lagi bener-benerin di toko kan biasa lah, beres-beres parfum segala macam. Itu orang berhenti di depan gue, terus ngeliat gue gini, nangis. Nangis kayak sedih gitu. Gimana cara ngediemin orang tinggi gede hitam terus nangis, gimana caranya? Ternyata itu abang kau. Bukan. Jadi bukan nangis yang gitu, kayak berkaca-kaca gitu. Wah, Rio ya dia bilang gitu. Gua tuh ngerasa gak punya fame kan. Iya. Ya Instagram 13.000 fame-nya di mana sih kan ya? Kayak iya Rio bang. Saya gitu gemeter ini bang, saya gemeter nih bang lihat abang, kata dia gitu. Gue bingung ya kenapa cerita ada apa nih, apa gue bikin salah. Nah istri ini nggak cerita gitu, semalamnya nggak cerita, cuman pagi-pagi kan kayak tiba-tiba datang bingung kan, bang asal bang tahu ini mungkin saya kelihatan norak gitu, tapi ini beneran saya ini gemeter nih abang karena di sana namanya bagus gitu, videonya viral gitu. Nah ternyata setelah dicari tahu secara farm gue kan Dumatubun kan. Dumatubun, oke. Ternyata tuh farm Dumatubun tuh dikit tuh termasuk farm tinggi gitu. Nah dia itu ngerasa kalau bahasanya dia ya melayani farm itu gitu. Oh dari segi keturunan apa tuh dia melayani ya? Dia bilang gitu. Nah bokap gue tuh bilang katanya kalau ketemu orang-orang satu daerah itu bilang aja ponakannya Valen gitu. Bapak bilang aja anaknya Karolus Dumatubun, terus ponakannya Valen Dumatubun. Nah ternyata si Valen ini, om gue ini, di kayak itu kepala negeri. Kepala negeri? Oke. Kepala negeri itu istilahnya kepala desa terpilih lah gitu ya. Iya. Kan sebutannya sana kepala negeri. Nah. Pakai baret-baret juga. Gua nggak paham lah. Kalau kita ngomong terlalu jauh berarti ada orang yang nggak. Yang itu apa namanya? Sunda Empire. Bukan apa? Sunda Empire. Sunda Empire pakai baret. Baret biru. Dan sampai sekarang gua orangnya lupa itu dia tuh. Ada beberapa kayak kemarin lucu lagi opener Panji Komodo Menoy di Samarinda apa di mana gue? Dia udah DM dari DM waktu manggung kan, manggungnya siang sama malam. Iya. Manggung siang tuh dia bilang, "Bang, nanti foto ya." "Oh iya boleh," dia bilang gitu. "Abang lagi di mana?" "Ya ntar aja pas yang show malam karena belum tidur kan, habis show siang." Tidur. "Lu pernah nggak sih ketemu orang terus dipeluk dia nangis?" Aduh. Terus bilang, "Nangis kenapa? Bapak saya juga sapam." Tiba-tiba kenapa? Terus kenapa? Kenapa bapak lu sapam? Lu lagi sama gua gitu. Jangan. Kenapa bapak sapam? Kenapa dia nangis? Oh, makasih bang udah mewakili sapam dalam hati gua. Enggak, gua mewakili diri sendiri gua. Lu nangis gitu. Kenapa dia sedih? Iya, gua aneh-aneh lah itu. Oh banyak ini ya, tiba-tiba dipeluk ya. Lu ngerasain itu gak sih maksud gue? Enggak pula, Bu.
Secara fame kan lebih besar, jauh kemana-mana lah. Tapi aku bawa nama Babe Cabita, nggak ada bawa nama marga. Nah iya itu mungkin bedanya kali ya. Iya. Tapi sama aku kayak kau, aku pun marga nggak tahu silsilah apa segala macam. Kan di marga kan ada yang kayak, oh kalau ketemu marga ini berarti abangnya nih, abang kandung nih, ada gitu-gitunya. Buta tuh. Buta sama. Bahasa juga nggak tahu kok. Nggak paham aku bahasa. Oh. Sama sekali udah nggak paham bahasa, nggak paham. Tapi di sama Lampung hampir sama lah. Lampung bagus-bagus juga pantainya tuh. Iya. Ya kan kok Lampung kan? Lampung lumayan. Pantai-pantainya banyak bagus pantai-pantai di Lampung juga. Sempet apa juga dulu? Enggak. Nggak jadi. YouTube-nya nggak boleh porno ini ya. Iya. Nggak jadi. Tuh Cak, dia orang Lampung, orang K, kalah hitam. Apa tadi? Inka. Kapan? Kau bela diri dari kapan sih? SD. Waduh, dari lama bela diri. SD. Kok nggak sempat bela diri ya dulu? Sempat bang. Apa? Percaya diri namanya. Iya, ini silat. Percaya diri. P1. SMP, ekskulnya itu. Percaya diri, PD namanya. Percaya diri. Percaya diri. Oh, kok ikut juga? Ikut. Plesetan percaya diri aja itu, biar yakin aja kami katanya. Ngaruh. Garuh lah pak. Pernah kau berantem? Nggak pernah. Karena pas kuda-kuda nggak berani orang. Oh, nggak sempat kepake ilmunya ya? Iya. Kayak aduh aku gini kepukul kayaknya dulu. Nah ini kan aku gini nih, kayaknya kepukul ya dulu. Iya. Banyak nonton ilmu jadi gila. Itu yang ada terang ke dalamnya enggak? Iya, yang kayak ya silat biasa ada gitu. Kali biasa. Iya, cuma nggak yang sedalam itu. Yang digini orang mental-mental sendiri gitu? Iya, cuma nggak bisa ngangkat terbang dikit aja terbangnya. Kayak mana ngangkat? Lompat dikit gitu. Itu loncat. Iya. 2 detik bang bisa dia. Terbang lagi. Terbang 1 Ada senti. naga terbang di Medan namanya dulu kungfu naga terbang. Iya, ada di apa itu? Iya, tapi itu nggak terbang juga namanya aja. Kungfu naga Makan misop terbang. juga ya dia. Iya. Terbang 2 detik tuh kayak gimana? Kayak Iron Man nyoba gitu ya. Iya. Nah, sedikit aja dulu katanya udah nggak usah lagi. Sedikit aja, nggak usah lagi katanya. Aja kan. Lucu banget. Aduh. Aku pun karate dulu, berarti bela diri semua. Kalau hitam aku dulu. Main terus apa lagi kan? Berarti nggak lumayan bisa terpakai juga sertifikat karate itu untuk daftar-daftar ya. Bisa. Ada beberapa pekerjaan yang perlu itu ya. Perlu. Kalau di mana dulu sempat ditawarin di Singapura ya? Singapura. Jadi ini security di Marina Bay. Jauh-jauh ya? Iya. Security ya? Marina Bay. Nggak aku ambil tuh. Berapa dulu gaji ditawarin? Lumayan, pokoknya dirupiahkan 40 juta. Dah, kok mantap. Kenapa ngambil dong, Cak? Ya kan takut ini kan ketemu keluarga yang misalnya lagi liburan ya kan. Kok udah pakai HT. Emang si Rizky liburan pakai HT sekarang. Emang kan keren kan pakai jas. Jaga di mana kok? Di Marina Bay. Apa tuh? tempat judi-judinya itu. Jadi Marina Bay itu kan salah satu kawasan kayak apa namanya? Perjudian. Apa namanya dunia malam lah. Hiburan lah, hiburan malam lah. Sempat juga jadi ditawarin security Alexis kan gua dulu enggak ya? Ditawarin jadi pengunjung. Oh, diskon aja masuk Alexis diskon nih. Iya. Tapi nggak main, cakap-cakap aja, ya kan? Ngendus lah. Iya. Ngendus. Kok tapi kepake nggak bela diri tuh? Kepake atau enggak? SMA aku berarti gila berantem. Kalau SMA ya ribut berantem. Tapi kan belum nggak ada bela diri SMA mah ya. Loh, kok bela dirinya kapan Ya berarti? pas jadi sapam doang, Bang. Berarti nggak basic. Gak ada basic. Kebutuhan Tapi kerja. SD pernah. SD Merpati Putih dulu. Oh iya. Apa tuh Merpati ya? Putih Saya terkenal. bukan, sorry. Bangau Putih, bukan Merpati Putih aja kan Bangau Putih. Saingan ya, kompetitor. Kompetitor itu. Kerasan ya. Bangau Putih sama Merpati Putih. Iya. Silat pernah ya, tapi ya gitu doang, masih bocah banget. Kalau SMA mah ya modal berani doang, mukul orang juga kan. Iya. Kok rupanya kepake dulu? Karate. Kalau karate itu kepake. Tapi kan biasa kan kalau misalnya berarti kan pasti kan guling-gulingan di tanah itu udah nggak bisa. Ah itu anak SD lah guling-gulingan di tanah enggak ya? SMA iya, SMA dulu Masih. masih guling-gulingan. Gua mah SMA habis gua buat jualin kondom. Kok kenapa jualin kok? Nyokap gua kan PLKB DKB tuh, jadi alat kontrasepsi semua ada di rumah. Bokap kau, nyokap. Nyokap. Apa? PLKB DKB, asisten bidan.
Oh, asisten bidan. Oke. Jadi kan ada kotak obat apa segala macam, alat kontrasepsi kalau orang mau beli pil KB, kondom tuh di rumah. Oh. Dari pemerintah. Ini tuh gue jual-jualin waktu SMA kan di jajan kurang kan jualin kondom. Tapi mama aku tahu. Enggak lah. Tapi nggak berkurang tuh, nggak ketahuan ya? Enggak banyak sekali datang kotak-kotakan kan. Oh. Makanya nilai abang pun aman ya kan. Guru ngambil. Iya, buat anak SMA jual kondom jualnya kemana? Iya guru kan pasti. Ya teman-teman sekolah. Oh, Kan zaman itu kan kalau keren kayak cowok punya di dompetnya ada kondom, kayak udah, udah gaya bener kayaknya. Masa sih? Iya, Jakarta zaman- Itu SMA di Jakarta. Iya, kali. Medan enggak. Medan dompet rantai udah Enggak, jadi. gue juga di Jakarta, di sama di Lampung. Oh iya. ada kondom di dompet keren. Keren. Ditabok aku kalau ketahuan sama bapak aku. Oh beda berarti ya? Iya. Medan Kayaknya beda. Enggak nyampe kondom Iya. lah. Paling kalau di Medan tuh kondom yang buat ini. Udah nggak bisa kawan dar. Iya itu. Kayaknya kalau karena mungkin daerah kali ya. Tapi Lampung juga daerah ya. Daerah, iya. Kalau di Medan tuh kayaknya senakal-nakalnya orang mulai ngewe tuh kuliah lah ya. SMA enggak. Ya paling kalau SMA itu dugem. Dugem, SMA Ya. tuh dugem. Ada beberapa yang KTV-an lah. Iya, pride-nya di situ. Iya. Yang dugem. Mabok. SMA mabok. Mabok, iya. Tapi ngewe tuh karena kan anak sekolah kan masih jarang yang pulang malam kalau SMA kan. Tapi ada beberapa temen gue yang udah begitu mah ada zaman-zaman itu. Siang-siang. Padahal zaman dulu belum ada Oyo dulu kan. Iya, kosan. SMA udah ngekos. Banyak. Oh, banyak. Banyak SMA Oh, udah ngekos. aneh ya. Di Aneh. Jakarta Medan jarang ini ya. Jarang lah. Jarang saya dengan kos. SMA ngekos jarang. Orang daerah masih ngekos. Rumah bebas gimana lagi tuh? Enggak, kawan-kawan yang rumahnya bebas, orang tuanya slow. Oh. Iya. Oh, ngewek depan orang tuanya. Maksudnya gimana? Orang tuanya di dapur. Dimasakin. Wah, gokil gua. Itu paling jualin obat gitu-gitu dulu SMA nakal gue mah. Iya. Tapi kalau kau nggak balik lah ya, udah pakai sendiri aja dulu SMA. Iya, buat modal coli-coli pakai modal. Rasain tuh Asli rasain. Lu Anjing, aku pernah. Pernah kan? Pernah. Masa lu enggak pernah? Karena penasaran Oh, aja. iya, penasaran. Kondom tuh apa sih? Iya, Licin ya. Pernah. Ya makanya aku mainkan untuk di ini, Tio. Iya, kan waktu kita kan waktu Make- ada kondom tuh sudah ngerti kan Pernah. kayak pakai pertama kali gini Keren, gagal iya, ya, kayak keren, gagal gitu keren, gagal. keren. Terus lama-lama kok licin enak kayak Licin. coli aja gitu terus terjadilah gitu. Udah keluar di kondomnya udah. Iya gitu udah. aja. Oh gini rasanya kalau keluar di kondom gitu. Kok nggak pernah? Pernah lah. Ya mainan dulu anak-anak muda kan. Tapi dicoli nggak? Ya coli lah. Sekarang Enggak. coli kok. Kalau dipakai aja aneh lah. Dipakai aja besok disempak kok jalan-jalan. Kenapa gue pakai kan? Enggak lah. Nggak dikeluarin cuma lengket aja. Terus pun di kantin, boy, aku kayak kondom nih. Iya. Kalian pasti nggak pernah. Iya. Kau nggak pernah? Nggak pernah. Saya nggak pernah gua. Pakai kondom? Kau ngeps nggak pernah? Nggak pernah. Kayak kondom nggak pernah. Sumpah kok. Sumpah, ya Allah. Ciuman tapi pernah. Pernah. Muntah nggak ceweknya? Iya. Wajib. 3 detik muntah. Pas kapan lah kok cipuan? SMA. First kiss. First kiss bahasanya. Ada kalau ngomong gitu nggak pantas mukanya ya. First kiss gitu Enggak, ya. dulu kan cuma BlackBerry gitu bang, promopin. Nama aku kan dulu Rizky Aditya, wih keren nih. Aku nggak pernah pakai foto asli, foto-foto Messi gitu-gitu. Kan dulu, Enggak, tapi Messi kan kejauhan, Pak. Iya. Cewek pun pasti nggak mungkin. Nengok nama aku Rizky Aditya, wih keren nih Rizky Aditya gitu. Kan beda sekolah juga, BBM itulah. Ya udah akhirnya gombal-gombal dikit jadi pas jumpa itulah. Karena mungkin udah terlanjur kan, libas aja. Ya udah habis sudah setelah itu ceng. Baru ketemu langsung. Iya, di situ. Karena kan di kata-kata kawan aku gitu-gitu. Kau pertama pacaran kau harus first kiss kata gitu-gitu. Oh ya siap. Aku kan Kau belum pacaran tuh statusnya? udah, tapi belum pernah ketemu. Oh. Kan dulu kan cinta maunya nggak perlu muka. Datang ketemu, nengok respon kok, nengok muka aku kayak mana lah respon dia? Ya yakin aku dia suka sama aku dah. Karena dari perhatian. Iya, perhatian itu. Ya udah semenjak udah Dipupuk ya dulu. keluar ya. itu Tapi foto dia asli. asli. Dia nggak pernah minta foto kau mana? Bang? Alasan aja aku selalu lagi disuruh orang tua, lagi di WC gitu-gitu. Pasti ceweknya yang model seragamnya kayak TE kuning itu kan? Iya. Cantik dul. Hah? Cantik. Ya standar aku lah. Ya berarti jelek Iya. juga. Kalau standar kau. Cewek-ceweknya yang kalau pakai jilbab tapi pakai poni di sini. Iya. Kayak kau gini lah berarti. Segenre. Putih, Bahasanya Putih, sejenre. putih. Abang.
Ada malam kan putih-putih aja itu. Ada habis itu ketemu langsung cipokan. Ya di itu. Habis itu besoknya putus lagi. Alasan belajar ya standar lah bang. Ganas sekali Bang. Ada juga yang yang udah deket-deket pas ketemu pura-pura lagi pergi padahal dia ngintip lagi di jendela nggak jadi. Udah aku pulang lagi. Nggak pernah karena nggak pasang foto. Kacau Bang. Ngeprank kau. Iya. Itu kok sekali pacaran berarti ya? Ya Pakai kondom pernah? nggak pernah. Abang suruh beli pernah. buat ngetes. Tes, oh ya Buat ngetes mana yang tipis. Iya. Aku suruh beli pernah katanya. Mama aku KB dulu ya, baru Iya. ini petugas pemerintah. Pemerintahan. Oke. Kayak gitu-gitulah Be, pokoknya lingkungan kecilnya tuh zaman kecil. Bapak ini adik-adik kok? Hah? Adik-adik? Satu cowok satu cewek. Ya, maksudnya kerjanya. Kerja? Yang satu di IO. IO? Yang satu di IO, yang satu itu perkapalan. Wih. Kayak apa sih? Administrasi perkapalan gitu deh. Oh. Kenapa dulu? Kenapa Dol? Nggak gue perkapalan dia sering nggak pakai sepatu. Kapalan. kerjanya tadi jalan-jalan gitu. Ada drastis. Kok jadi ke depan nih masih mau bikin show lagi? Gara-gara yang spesial pertama kayaknya enak deh bikin spesial gitu. Ya bikin inilah yang tour. Ya, tur spesial kedua nih udah ada judulnya. Ntar. Apa ya? Gue tuh udah nyiapin 3 nama judul spesial, Be. Wah, gokil. Habis Berarti liat. produktif juga gue ya nulis ya? Nulis, ya. Kan kerjanya jarang-jarang. Kalau nggak produktif mati gitu kan ya. Iya. Pilihannya tinggal produktif atau enggak gitu. Nulis masih sampai sekarang. Open mic juga rajin? Rajin open mic. Di mana biasa? Jakbar. Oh Jakbar Ya, kemarin. muter-muter aja lah pokoknya. Jakarta keliling-keliling Ciledug gitu. Apa spesial nanti? Kalau yang pertama insecurity, yang kedua tuh Busari. Busari. Busari ya. 1 jam ngebahas pernikahan dari awal ketemu sampai pernikahan 13 tahun. Premisnya itu. Oke, 13 tahun. Yang ketiga namanya Teguh Berkarya. Anaknya anak mana? Enggak, apa tuh? Berkarya. Nama usahanya Panglong. Udah. Teguh Berkarya. Teguh Berkarya. Kocak aja kayak namanya Teguh Berkarya. Oh, iya, Kekeh gitu maksudnya. Teguh Berkarya. Yang kedua ini kapan rencana? Belum? Tahun depan lah. Tahun depan? Amin, amin. Antara Februari sampai April lah. Membahas tentang istri 1 jam. Kayaknya banyak keresahan tentang istri ya? Banyak. Banyak banget. Banyak. Banyak keresahan tentang Ya. istri ya? Dari yang gimana ya? Dulu ngeluh dia marah ya kan. Iya. Gue tuh pernah mau nabrak orang di pasar Minggu gara-gara istri gue baru-baru merit ngomong gini. Lalu tuh jadi cowok tuh jangan kebanyakan ngeluh. Karena kita perempuan nggak makan keluhan lu, makannya duit gitu. Gitu gimana coba? Uang ya. Aku pikir, jangan banyak ngeluh, bersyukur aja gitu. Oh berarti support kan? Iya. Rupanya duit juga. Uang ya. Dia bilang, dia model supportnya gitu, emang kepalanya harus diinjek di bawah gitu. Keras dia emang. Tapi itu kata-kata itu yang akhirnya banyak ngerubah. Punya bisnis parfum, akhirnya kan, segala macem. Pokoknya dia itu yang banyak lah keresahan tentang dia, banyak banget. Iya. Yang berubahnya semenjak dari Sapam terus dapat duit dari stand up tuh berubahnya banyak banget. Jadi dianya lebih santai, lebih nggak terlalu. Berarti faktor ekonomi pengaruh dalam rumah tangga ya? Pengaruh banget. Kalau lu kan nikah kan dalam status yang ya ekonominya udah bagus lah. Iya. Hitungannya. Aku nikah udah stand up lah, udah stand up, udah ngerasain duit yang sekian gede lah gitu maksudnya. Kalau gua kan enggak kan. Bayangin aja dia sekolahnya S1. Terus kerjanya nih kalau terbang ke sana ke sini sekali dapat duit bisa 3 bulan gaji Sapam. Gimana? Kok pas nikah udah satpam? Udah nikah. Ya.
Makanya kalau ditanya waktu nikah pedang pora juga enggak ya? lebih ke tongkat pora sih, tongkat pora ya. Hitungan. Sama semprit lah. Berarti kok nggak ada ya foto bini kok pakai apa, kok pakai baju sarpa ada ya? Ada, biasa ada tuh, biasa kan? Itu kan polisi, nggak ada apa-apa. ya, baju seragam nggak? Dia Prewed nggak ada ya? bajunya tetap putih. Ya, pakai topi, caranya biru juga. Prewed nggak ada ya? Prewed. Aneh bener. Tapi ada temen gue, semenjak bajunya diganti kayak polisi itu, dia foto bareng sama istrinya. Iya. Mulai bangga sama pekerjaannya kan, seragamnya di polisi, istrinya suruh pakai kebaya gitu. Iya, bayang sari. Ini bener-bener najis banget. Dicetak gede-gede, taruh di inian rumah nih. Di ruang tamu. Ruang tamu. Cuma bininya kocak banget kalau ditanya, suami lu kerja apa? Gitu doang. Kagak ngomong. Kagak dijawab. Oh, nanti kau datang gua ke rumahku nanti lagi dicetak. Apa tuh? Nanti ku foto kan. Pakai baju apa ya? Sama istri. Oh, satpam nggak ada ini ya, ibu-ibu arisan satpam, ibu persib. Persat lah. Kalau istri polisi kan ibu Bayangkari. Iya. Istri siapa mah ibu bayangan. Gak ada. Bebe habis ketemu stand up sih berubah banget lah hidup lah. Sampai sekarang seneng gue. Amin. Berarti memang ngaruh ya keuangan tuh dalam rumah tangga. Ngaruh lah. Bawaannya panas aja ya. Iya. Kalau zaman dulu kan kayaknya juga kepikiran utang, sekarang udah enggak kan, udah enggak ada kepikiran utang sama sekali, enggak punya duit. Tapi kok pede ya nikahi cewek S1 sama bapaknya kok dulu? Itu dia tuh, nggak tahu deh, kayaknya hoki aja kayaknya hoki. Kalau di Indonesia kan sekarang undangan kan gelar tuh harus ditulis kan, S1. Kok Spam apa belakang? Nggak ada. Spam lagi. SAT aja satpam udah ngomong. Belakangnya tok gitu, satpam tok ya. Nggak ada lagi deh. Banyak lah yang berubah gara-gara stand up tuh. Banyak berubah pasti. Banyak banget berubah. Memang stand up banyak merubah hidup orang ya kan. Betul. Aku pun kalau nggak jadi dari stand up, kurasa honorer. Jadi honorer. Honorer PNS karena bapak aku kan PNS. Ya, bisa nepotismenya paling masuk-masukin keluarga jadi honorer. Orang dalam. Iya, karena banyak keluargaku yang honorer dimasukin bapak aku. Nepotismenya. Kayak Adul kok jadi apa dulu biasa dulu? Kalau nggak ini. Ya jadi mekanik juga lah, Bang. Oh iya, dia bapak dia bengkel juga. Iya. Sama, Bang. Cuman nggak pandai juga sama. Dia nggak pandai. Nggak pandai juga. Kalau Cia jadi Dragon Ball ya. Begini aku. Kondol banyak kesamaan dong. Iya, Bang. Jadi apa yang bisa kau simpulkan dari karena Lucan poinnya kali ini uang dulu. sama-sama juga kan, Bang. Jadi aku menyimpulkan, Bang. Kebanyakan orang di dunia ini yang memiliki uang banyak merasa sombong dan senantiasa selalu menjaga. Bahkan ada juga ketika ada yang minjem uang, mereka menutup pintu. Tapi belajarlah dengan satpam bank. Walaupun mereka memiliki uang yang banyak, mereka senantiasa menjaga dan ramah. Bahkan ketika ada yang minjem uang, mereka membukakan pintu. Karena kalau mereka tidak bukan pintu, ya dipecat. Oke. Tepuk tangan dong. meriah. Penutup harus meriah. Closing statement. Mau diulang? Ulang dulu. Biar meriah dulu. Bisa lagi. Cukup. Memang gitu closing statementnya. Suka nggak klimaks. Tapi kita harus sambut meriah aja. Langsung lah tuh tutup dulu. Udah cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kembali di Ducan. Dudu cantik. Cantik.